Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca serial Sejarah 25 Nabi dan Rasul jilid kelima tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Kali ini kita akan membaca tentang kisah masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita telah membaca kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab memiliki tradisi tersendiri dalam menyusui anak-anaknya. Mereka akan mencari perempuan di desa-desa untuk menyusui anak-anak dengan memberikan upah kepada wanita-wanita tersebut. Tujuannya agar anak-anak mereka mendapatkan kekuatan fisik dan mampu berbahasa Arab dengan baik sejak kecil. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui oleh seseorang dari wanita-wanita desa itu. Wanita yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya sendiri, Aminah. Namun Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 pekan saja. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwaibah. Dia adalah budak milik pamannya, Abu Lahab. Dia dibebaskan setelah Abu Lahab mendengar kelahiran keponakannya yang dia sayangi. Walaupun setelah itu Abu Lahab sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang paling lama menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah menceritakan awal mula dia menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi meninggalkan desanya bersama suaminya dan anaknya yang masih disusui. Dia pergi dengan rombongan wanita-wanita dari desanya untuk mencari anak-anak yang akan disusui. Halimah berkata, "Pada waktu tidak ada makanan sedikit pun yang tersisa pada kami karena musim kemarau, aku berangkat mengendari keledaiku yang berwarna putih dan unta tua yang tidak memberikan susu sedikit pun. Kami tidak bisa tidur pada malam hari karena anak-anak kecil yang ada bersama kami menangis kelaparan. Air susuku pun tidak bisa mengenyangkannya. Unta tua kami juga tidak mempunyai susu yang bisa diperah. Namun kami tetap berharap untuk mendapatkan pertolongan. Aku berangkat dengan mengendai keledaiku dan aku berjalan sangat lambat sehingga mereka semakin lemah. Akhirnya kami tiba di Mekah untuk mencari anak-anak susuan. Setiap wanita dari kami telah ditawari untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua menolaknya ketika diberitahu bahwa ia anak yatim karena kami mengharapkan imbalan yang banyak dari ayah si anak. Kami berkata, anak yatim? Memangnya apa yang bisa diperbuat oleh ibu dan kakeknya? Karena itulah kami tidak mau mengambilnya. Setiap wanita yang datang bersamaku telah mendapatkan anak susuan, kecuali aku. Ketika kami memutuskan untuk pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak akan pulang bersama teman-temanku tanpa membawa anak yang bisa aku susui. Aku akan kembali kepada anak yatim tersebut dan membawanya." Suamiku berkata, "Tidak salah jika engkau ingin melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak tersebut." Keberkahan di tempat Halimah. Halimah berkata, "Aku pun pergi ke anak yatim itu untuk mengambilnya, karena aku tidak mendapatkan anak lain kecuali dia." Halimah berkata, "Setelah mengambilnya, aku kembali ke tempatku. Aku pun meletakkannya di pangkuanku dan menyusuinya sampai kenyang. Saudara susuannya juga menyusu hingga kenyang. Lalu mereka berdua tidur, padahal sebelumnya kami tidak bisa tidur." Lalu suamiku pergi menuju unta tuanya, dan ternyata
Susunya penuh. Ia pun segera memerahnya dan meminumnya. Aku pun minum bersamanya hingga kami kenyang. Kami melewati malam tersebut dengan indah. Halimah berkata, pada pagi harinya suamiku berkata, "Wahai Halimah, engkau telah mendapatkan anak yang penuh berkah." Aku berkata, "Aku pun berharap demikian." Halimah berkata, "Kemudian kami berangkat dengan mengendarai keledaiku dan aku membawanya bersamaku. Ternyata aku mampu melewati rombonganku tanpa ada satupun dari mereka yang sanggup menyusulku. Bahkan teman-temanku berkata, 'Wahai putri Abu Zuhaib, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang engkau kendarai saat pergi?' Aku menjawab, 'Ya, betul, inilah keledai itu.' Mereka berkata, 'Sungguh ada sesuatu padanya.'" Kemudian kami tiba di perkampungan suku Sa'ad yang sangat kering. Ketika kami tiba, kambing milik kami datang dengan kenyang dan susunya penuh. Kami pun memerahnya dan meminum susunya. Sementara orang lain tidak mendapatkan setetes susu pun dari kambing mereka. Orang-orang yang berkumpul di tempat pengembalaan mereka berkata kepada para pengembala lainnya, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di tempat pengembalaan putri Abu Zuhaib." Pada sore harinya, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar tanpa mengeluarkan susu setetes pun. Sementara itu, kambing kami pulang dengan kenyang dan air susunya banyak. Kami senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga masa 2 tahun telah berlalu dan aku menyapihnya. Ia tumbuh berbeda dari anak-anak lain. Ia belum berusia 2 tahun, tetapi ia telah menjadi anak yang gagah. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Rasulullah SAW saat menyusui. Insya Allah, kita akan melanjutkan kisah tersebut dengan Rasulullah SAW tetap tinggal di suku Sa'ad pada video berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.